Nama saya Kun Listianto, mahasiswa Universitas 11 Maret, nomor NIM 902304293. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas UKIN. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran hari ini, salah satu untuk memimpin doa, siapa Mas? Saya. Oh ya, silahkan Mas. Mas duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, untuk pagi hari ini kita pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Azura. Oh ya. Azura keterangannya apa? Sakit. Udah berapa hari ini? 2 hari ya. Karo Maritza? Izin. Okay. Ya, yang lain komplit ya? Nah, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali pada pembelajaran hari ini, kemari kita menyanyikan lagu nasional. Di sini kelas ini siapa yang biasa memimpin? Oh ya Mbak, silahkan maju ke depan dipimpin. Teman-teman silakan Diri dulu. Mari Ya. kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, untuk menyanyikan lagu untuk mengingatkan kita untuk semangat kebangsaan kita. Nah, hari ini kenapa Mas Tika lesu banget? Belum sarapan? Wah, ya anak-anak, untuk hari besok-besok kalau mau berangkat sekolah harus sarapan ya, biar kondisi kita fit. Ya, tapi masih kuat semangat, Mas Tika? Oke, siap. Kalau masih semangat, kita tambah semangat lagi. Ya, kita bikin yaya. Siapa yang kelas ini ada yaya? Kelas? Oh ya, siapa yang biasa memimpin? Oh, ya, silakan Mas. Dipimpin untuk yaya, biar tambah semangat kelas kita untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Yuk, semangat berdiri dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SNM tetap semangat luar biasa. Sembero jaya, 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 yes. Siko berangkat, Siko berangkat, Siko berangkat, maju, jalan.
menambah semangat kalian ya. Kalau mau pembelajaran kita harus semangat ya, biar di dalam pelajaran kita bisa menerima materi dan bisa menangkap pelajarannya ya. Jangan lesu-lesu. Walaupun Mahesti belum sarapan tapi tetap semangat ya. Nah. Ya, ini nanti pembelajaran kita. Tujuannya pembelajaran kita adalah satu, peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila. Terus kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ya, kita nanti akan mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila yang ada di Indonesia. Ya, dan nanti ada beberapa tugas dari pengamatan, diskusi, ya, diskusi kelompok. Yang penting apa? Kekompakan. Ya. Nah, nanti ada juga penilaian. Penilaiannya yang saya nilai adalah kekompakan, sikap, dan keberanian. Ya, jadi sikap penting, nggih. Ya. Nah. Ya, untuk pembelajaran hari ini, mari kita lihat tayangan ini ya. Sebelum saya tampilkan tayangannya video, nanti kalian harus memperhatikan ya. Setelah itu nanti ada yang akan kalian diskusikan dari video ini. Kalau ada yang mau nanti ditulis ya, yang penting. Sebaliknya, Rina terlahir dari keluarga sederhana. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan ketimpangan sosial itu apa? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi tayangan videonya. Ya. Siapa yang tahu tentang isi dari video tadi? Saya Pak. Ya, saya apa? Perbedaan sosial. Oh, perbedaan sosial. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Perbedaan miskin dan kaya. Oh, perbedaan miskin dan kaya. Ya. Tapi gini ya, jangan perbedaan miskin dan kaya, perbedaan sosial, gitu aja. Kalau miskin kaya kok nanti tidak jadi apa masalah antar teman, ya. Diskriminasi, wah kamu miskin, kamu kaya lah, itu kata-kata seperti itu nanti bisa menyinggung perasaan, ya. Jadi, oh perbedaan sosial, gitu aja ya. Ya, terima kasih. Nah, dari penayangan video ini nanti sudah paham kan? Nah, nanti ada tugas dari Pak Guru yang kalian akan mendiskusikan bersama kelompok. Ya. Tapi sebelum ini kan belum tak bagi kelompoknya. Nanti kita ada suatu isi dari video tadi tentang ketimpangan sosial, ya. Nanti kalian jelaskan dari ketimpangan itu berkaitan dengan sila berapa atau dari penyebabnya apa, cara pencegahannya apa, gitu nggih? Ya. Nah, dari itu kita bentuk kelompok dulu. Nah, di kelas ini ada 20 siswa dan 2 orang yang tidak berangkat. Makanya kita bikin 4 kelompok, ya. Nanti saya tunjuk 4 orang biar mencari temannya sendiri yang sesuai, gitu nggih? Satu nanti tim Agatha mencari temennya. Berapa orang? 4 orang. Terus Nabil sama Mas Noval sama
Maura. Ya, nanti cari kelompoknya 4 seenaknya, tapi jangan berebut, nggih. Nah, karena satu kelas ini harus kompak. Gitu, nggih. Ya, silakan. Setiap ketua kelompok mencari temannya 3, tapi tidak boleh berebut. Ya, nah saya Pak Guru pengen lihat kalian itu bagaimana cara untuk mencari temannya, ya. Nah, ini di selembar ini nih, tak bagikan 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, begini. Kalian akan menganalisis Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ya. Tapi tugasnya adalah berdasarkan data. Ini disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam hal ketimpangan distribusi kekayaan negara, di bawah Rusia, India, dan Thailand. Angka statistik menunjukkan 1% populasi menguasai 49,3 kekayaan negara. Nah, diskusikan bersama kelompokmu melihat data di atas, apakah ini merupakan data dan fakta terjadinya ketimpangan nilai sila kelima Pancasila. Terus, apa yang menjadi faktor ketimpangan tersebut? Paham? Nah, kalau paham, silahkan dikerjakan di selembar kertas itu, ya. Tapi jangan lupa kasih nama kelompok, nama peserta, dan nomor absen per kelompok itu di atas ini, ya. Nah, ya silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya. 20 menit, 15 menit, 10 menit. Ya, 15 sampai 20 menit ya, harus selesai, nggih. Nanti karena kalian akan perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan dari hasil kalian. Gitu, nggih? Ya. Ada kendala sini? Tidak, Pak. Tidak, ya. Nah, saya melengkapi, diskusikan, ya. Ya, sama teman mengingatkan kalau ada yang ini kurang, bisa temenin nambahin, ya. Nah, ini sudah selesai? Oh ya, kalau sudah selesai, persiapkan perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil kalian semampu kalian saja, ya. Nah, dan nanti kalau ada salah satu yang mempresentasikan, yang lain perhatikan. Nanti kalau ada kalian mau bertanya, silakan. Nanti kita buka bahas bareng gitu. Nggih. Dari 4 kelompok ini siapa yang mau presentasi duluan? Ya. Oh, kelompok berapa, Mas? Kelompok 1, Pak. Oh ya, kelompok 1. Silakan. Perwakilan maju, yang lain perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gata Saputra. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Faktor-faktor penyebab ketimpangan distribusi kekayaan negara. 1. Faktor demografis. Kondisi demografis perbedaan letak wilayah juga mempengaruhi ketimpangan distribusi kekayaan negara.
Dua, faktor pendidikan. Pendidikan seharusnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat akibat tidak meratanya penerimaan kualitas pendidikan. Maka biasa menyebabkan ketimpangan, menyebabkan masyarakat tidak bisa menyejahterakan dirinya sendiri. Tiga, faktor kesehatan. Perbedaan penerimaan fasilitas dan pelayanan kesehatan juga memicu ketimpangan distribusi kekayaan negara. Empat, faktor kepemilikan modal. Perbedaan kepemilikan modal tentu menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan negara. 5. Faktor struktural. Faktor ini menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan negara karena kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam menangani permasalahan nasional. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Ya, apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, Mbak, dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, kelompok 3 mau bertanya Mas Agatha, nanti coba dijelaskan. Bagaimana cara mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan? Menambah sarana prasarana dan menambah di pendidikan. Oke, gitu. Nah, ada lagi Mbak? Oh iya. Menambah ketertiban di pendidikan. Oh, menambah ketertiban ya. Itu tadi ada pertanyaan dari kelompok 2, Mbak sama Esti, bahwa bagaimana cara mengatasi ketimpangan di tingkat pendidikan. Ya, faktor ketimpangannya itu bagaimana cara menangani, kata Mas Agatha itu 1, menambah sarana prasarana. 2, apa Mas? Menambah ketertiban di pendidikan. Menambah ketertiban di kedisiplinan. Itu pendidikan, ya, ketertibannya yang ditingkatkan. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Apakah ada yang mau menambah lagi? Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih itu hasil dari kelompok 1 yang diwakili oleh Agatha. Ya. Nah, terus selanjutnya siapa yang lagi mau presentasi? Saya, Pak. Oh iya, Mas Nova. Dari kelompok 4. Oke, silakan Mas. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Al-Satian, perwakilan dari kelompok 4, ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan di negara Indonesia. Salah satunya adalah faktor demografis, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor kepemilikan modal, dan faktor struktural. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang yang dipresentasikan? Saya. Oh ya, ada yang tanya. Ya, dari kelompok berapa Mbak? 2. Dari kelompok 2. Ya. Contoh menangani ketimpangan faktor kesehatan. Oh, menangani contoh faktor ketimpangan di kesehatan, Mas. Ya, silakan Mas. Di kesehatan tentunya berkaitan dengan rumah sakit, puskesmas. Mungkin dengan menambahkan fasilitas-fasilitas umum seperti tabung oksigen atau kasur untuk tempat-tempat di rumah sakit atau puskesmas umum. Ya. Ada lagi? Lagi? Ya. Ya, kalau tidak, Mas. Baik. Saya tutup ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, tadi ada pertanyaan yang disampaikan dari kelompok 2 bahwa ada contohnya untuk menangani faktor ketimpangan kesehatan, menambah kasur, menambah
tabung oksigen ya, karena itu peralatan yang sangat penting. Ya. Selanjutnya untuk yang mau presentasi lagi kelompok berapa? Oh ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Oh ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Hasna, perwakilan dari kelompok 2. Faktor penyebab ketimpangan distribusi kekayaan negara. 1. Faktor demografis. Kondisi demografis atau perbedaan letak wilayah mempengaruhi ketimpangan distribusi kekayaan negara. 2. Faktor pendidikan. Pendidikan seharusnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Faktor kesehatan. Perbedaan penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan juga memicu ketimpangan distribusi kekayaan negara. 4. Faktor kepemilikan modal. Perbedaan kepemilikan modal tentu menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan negara. 5. Faktor struktural. Faktor ini menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan negara. Ya. Sekian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Oh, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oh, ini masih ada yang belum maju? Saya. Oh iya, silakan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Suharyanti. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok 3. Faktor penyebab ketimpangan distribusi kekayaan negara. 1. Faktor struktural. 2. Faktor kesehatan. 3. Faktor kepemilikan modal. Dan faktor demografis. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oh ya Mas, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Ya, silakan dari kelompok 4. Silakan bertanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara mengatasi faktor kepemilikan modal? Caranya adalah dengan meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan menyediakan lapangan pekerjaan secara luas dan merata. Ya gitu. Ya Mas. Jadi menyediakan lapangan kerja. Apa itu? Kerja, memberdayakan manusia. Ya, ada lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sudah dikumpulkan, Mbak. Nah, kertasnya. Ya. Ini tadi adalah hasil dari kalian, presentasi dari kalian, dan tentang ketimpangan, faktor-faktor ketimpangan kekayaan negara yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh perwakilan tadi, ya. Nah, ini dari hasil ini sudah dikumpulkan. Saya sedikit menambah dari faktor-faktor tadi, dari yang disampaikan oleh Mas Agatha, terusan Mas Noval. Itu ada cara menanggulanginya dengan cara yang paling banyak adalah di dalam dinas kesehatan, ya, menambah sarana dan prasarana. Benar apalagi yang disampaikan Mas Noval tadi ya. Nah, itu sarana prasarana harus ditambah karena apa? Sekarang banyak sekali puskesmas atau rumah sakit di dalam tingkat kesehatan alat yang kurang memadai. Makanya untuk memajukan
biar bersaing di negara nambah apa? Sarana dan prasarana, dan terutama apa? Dari ahli-ahli atau dokter-dokternya harus yang maju. Itu ya. Nah, Pancasila yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ya, lanjut kita berikutnya. Nah, distribusi kekayaan negara. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kalian sampaikan tadi. Ada faktor demografis, ada faktor pendidikan, dan 3 faktor kesehatan, ada faktor kepemilikan modal, 5 faktor struktural. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan dari perwakilan per kelompok tadi, ya. Nah, gitu. Terus, nah, untuk mengatasi, untuk mengatasi tadi, nanti ketimpangan adalah di tingkat pendidikan adalah menambah kualitas pendidikannya. Berarti menambah kualitas, bisa menambah sarana prasarana, dan menambah materi-materi yang modern atau yang sekarang. Yang berikutnya adalah di tingkat kesehatan. Tadi di kesehatan ada yang menambahi kualitas kesehatannya, berarti menambah dokter yang ahli, menambah peralatan, gitu, sarana dan prasarana. Terus meningkatkan penyebaran penduduk yang merata. Nah, ditransmigrasi, ya, ditransmigrasi. Terus ada lagi di penduduk yang padat kita transmigrasikan. Di Indonesia sudah ada program itu, ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Terus menyediakan lapangan pekerjaan secara luas dan merata. Nah, sekarang di Indonesia banyak sekali pabrik-pabrik baru, makanya penyebaran untuk pekerjaan, lapangan pekerjaan tersedia luas, tinggal dari masyarakatnya yang mau mencarinya. Di negara kita sudah menyiapkan lapangan kerja yang banyak untuk mengatasi ketimpangan di negara kita, ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, Pak Guru punya ini. Kalian, nah, coba ini satu-satu ya. Ini berapa orang nih? 4. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok ini ada berapa orang? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba dari lembar jawab itu kalian tulis di situ. Berapa? 5, 3, 4, 5. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalian coba jawab untuk pertanyaan itu. Setelah selesai nanti kalian kumpulkan. Pak, kelompok 1 sudah, Pak. Oh, kelompok 1 sudah? Ya, boleh dikumpulkan kalau sudah yang selesai kelompok 1. Yang lain sudah belum? Ya. Boleh. Salah satu mengumpulkan kalau sudah.
Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Ya, dari pembelajaran ini kan kalian bisa diskusi, bisa rembuk atau omong-omongan sama teman untuk mendiskusikan. Ya, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran ini, nanti untuk tugas di rumah adalah kalian mengerjakan soal halaman 12. Halaman 12. Ada rom 1, 2, 3. Nanti dikerjakan di buku tulis. Dan minggu depan dikumpulkan. Ya. Nah. Ya, mungkin pembelajaran hari ini saya cukupi. Tapi sebelum kita mengakhiri, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Ya, akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.